Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan pagi hari yang cerah ini, kita berjumpa kembali dengan Pak Fian. Dan Pak Fian, ada beberapa hal yang perlu Pak Fian sampaikan sebelum kita masuk ke materi ya. Yang pertama, Pak Fian dan Bu Mawar mohon maaf karena ada perubahan jadwal ya. Kemarin Bu Mawar menyampaikan bahwa hari ini jadwalnya adalah IPA yang akan disampaikan oleh Bu Mawar karena kemarin kita memang ada rencana untuk bertukar jadwal. Nah, tapi karena sesuatu hal maka jadwal hari ini kita kembalikan untuk bahasa Indonesia. Baru nanti di hari minggu depan kita baru ada perubahan jadwal. Nah, besok hari Senin dengan Bu Mawar untuk mapel IPA. Kemudian nanti Senin dan Selasa dan Rabu nanti dengan Pak Fian. Nah, nanti Selasa bahasa Indonesia, Rabu nanti IPA kembali, baru nanti Kamis, Jumat, Sabtu dengan Bu Mawar kembali. Begitu ya anak-anak. Nah, kemudian yang berikutnya, tak lupa Pak Fian berharap semoga anak-anak dalam keadaan sehat, semua tidak kurang suatu apapun. Dan mari kita tetap jaga kesehatan, kita tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang diagendakan oleh sekolah. Mohon tugas-tugas yang Pak Fian dan Bu Mawar berikan selalu dikerjakan, ya, baik tugas yang daring terdiri dari tugas kantong tugas, kemudian ada daily activity, itu selalu dikerjakan oleh anak-anak, ya. Itu sebagai bukti bahwa anak-anak melakukan kegiatan-kegiatan positif di rumah. Kemudian yang berikutnya anak-anak, oke, Pak Fian berhenti sebentar, ada suara kereta. Yang berikutnya anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi bahasa Indonesia. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang tata kalimat ya, membetulkan tata kalimat. Nah, hari ini kita akan memperbaiki kata atau istilah ya. Karena nanti di materi ini akan kita sediakan sebuah kalimat atau sebuah paragraf yang kata atau istilahnya itu tidak benar, sehingga kita harus memperbaikinya dan membetulkannya. Nah, ini nanti juga berkaitan dengan kata baku dan tidak baku untuk kata. Nah, kalau untuk istilah nanti menyesuaikan dengan konteks kalimatnya seperti apa. Tadi anak-anak sudah mengerjakan tugas yang Pak Fian berikan ya di mana? Sudah. Bingung Pak soal apa? Bingung, oke. Ada yang bingung. Nah, minimal anak-anak sudah membaca. Nanti akan Pak Fian perjelas di kesempatan kali ini supaya nanti anak-anak yang bingung bisa menjadi lebih jelas, yang tidak tahu menjadi tahu ya. Nah, anak-anak silahkan dibuka pekerjaannya yang tadi, kemudian siapkan buku catatannya ya. Memang di sini tidak ada materi yang cukup luas, tidak seperti yang kemarin Pak Fian berikan materi yang banyak, kemudian anak-anak membaca dan anak-anak mengerjakan. Nah, kali ini hanya ada indikatornya apa, kemudian Pak Fian berikan tugasnya. Pak Fian share screen dulu. Pak, doa Pak. Oh iya, maaf Pak Fian lupa. Oke. Kita awali dulu anak-anak dengan berdoa ya. Kemarin kelas B ya kalau nggak salah ya, dengan Bu Mawar kelas B ya. Ya. Oke, hari ini kelas A. Oke, kelas A Pak Fian pengen yang Pak Fian sebutkan. Mas Jovanka. Mas Jovanka, dipimpin berdoa. Halo Mas Jovanka, kedengeran Mas Jovanka?
Halo Mas Jovanka. Dengar. Oke Mas. Dipimpin berdoa Mas Jovanka sebelum kita mulai. Halo, teman-teman. Nanti teman-teman sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Terima kasih Mas Jovanka. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa berjalan lancar dan baik dan anak-anak bisa menerima dengan baik apa yang Pak Fian sampaikan. Dan nanti ketika anak-anak tidak jelas silahkan bertanya ya. Nah ini. Terlihat anak-anak? Share screen Pak Fian. Terlihat. Memperbaiki penulisan atau penggunaan kata dan istilah. Nah, untuk memperbaiki penulisan atau penggunaan istilah atau kata, kita berpedoman pada KBBI dan PUEBI. Ada yang tahu KBBI itu apa? Kepanjangannya? Kampus Besar Bahasa Indonesia. Kampus Besar Betul. Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia dan PUEBI. Nah, PUEBI apa kalau PUEBI? PUEBI itu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Selain itu, kita juga harus memperhatikan maksud kalimat ataupun konteks dalam paragraf. Nah, contohnya, para pasien antri di depan ruang praktek yang terletak di sebelah apotek. Penulisan yang tepat untuk kalimat tersebut. Nah, berarti di sini itu ada beberapa kata yang salah anak-anak. Nah, kita disuruh memperbaikinya. Ya, di sini kan penulisan yang tepat untuk kalimat tersebut. Berarti ada yang salah. Nah, pertama langkah kita adalah mencari kata yang salah. Nah, coba anak-anak simak. Ya, yuk kita cari kata mana saja yang salah. Para Apotek, Pak. Apotek. Yang pertama dulu, jangan Apotek, Pak. Apotek, Pak. Apotek. antri dulu ya. Antri ini salah. Oh, Di depan ruang praktek. Praktek benar apa salah? Benar. Praktek benar. Salah harusnya. Salah. Praktek itu salah, Mbak. Ya, kata praktek itu benar. Dokter yang terletak di sebelah apotek. Nah, apotek juga kata yang salah. Jadi dalam satu kalimat ini ada 3 kalimat yang perlu kita betulkan. Kata antri, kata praktek, dan kata anak-anak. Anak-anak harus jeli dan cermat dalam menemukan kata yang Amen. Mas siapa ini ya? Abner atau siapa ini? Suaranya tolong dikecilkan. Nah, Mas Abner tolong dikecilkan. Nah, pertama untuk menjawab soal ini kita harus mencari dulu kata yang salah yang mana. Baru langkah kedua kita adalah membetulkan kata yang salah tersebut menjadi kata yang benar. Nah, ada 3 sekali lagi, ada antri, praktek, dan apotek. Nah, kata-kata ini bisa anak-anak perbaiki dengan cara melihat dulu sudah pernah Pak Fian berikan materi kata baku dan tidak baku, ya kan? Di materi itu silahkan anak-anak coba nanti bentar Mbak, coba nanti anak-anak lihat di Google Classroom untuk yang kata baku dan tidak baku. Nah, untuk materi itu silahkan anak-anak print untuk kata baku dan tidak baku. Jadi anak-anak untuk pedoman ketika mendapatkan atau menerima soal ini nanti dilihat saja. Oh, antri kata bakunya apa? Oh, praktek kata bakunya apa? Ya. Jadi dalam bentuk hard copy. Silahkan anak-anak print sendiri nanti ya. Caranya lihat di
materi bahasa Indonesia, kata baku dan tidak baku. Di situ ada, sudah Pak Fian berikan ringkasan materinya. Nah, yuk sekarang kita perbaiki dari depan ya. Karena ini penulisan yang tepat untuk kalimat tersebut, maka pembetulannya kita tuliskan lagi kalimat-kalimatnya. Para pasien, ini masih benar. Nah, kata yang salah kan tadi antri nih. Nah, kata yang benar untuk antri itu apa? Antri. Iya, pakai E ya, antre. Nah, ini antre. Seperti ini. Kita garis bawah. Ya. Di depan ruang. Nah, praktek yuk. Apa praktek? Praktik. Nah, pakai I ya, praktik. Nah, kita garis bawah. Dokter yang terletak di sebelah apotek. Ya, ini Pak Fian tuliskan di bawahnya ya, karena nggak cukup. Nah, apotek itu yang benar penulisannya bagaimana? Apotek. Pakai E. Apotek pakai E ya. Apotek pakai E. Nah, ini pakai E. Bedanya di sini. Nah, ini Pak Fian nggak asal membetulkannya. Dasarnya tadi KBBI dan WEBI. Itu. Paham sampai sini? Paham sampai sini anak-anak? Paham. Oke. Kemudian yang kedua, kalau ini namanya membetulkan kata ya, pembetulan kata yang pertama. Contoh yang pertama itu pembetulan kata. Contoh yang kedua ini adalah jenis soal untuk pembetulan istilah. Istilah ya. Jadi istilah itu sebuah kata yang kita gunakan untuk melengkapi sebuah kalimat atau paragraf. Nah, banyak orang yang transmigrasi untuk mencari pekerjaan di Jakarta. Perbaikan istilah yang bercetak miring pada kalimat tersebut. Yang bercetak miring kata apa, Nana? Transmigrasi. Transmigrasi. Coba, Nana. Apa yang salah dengan kata transmigrasi? Kenapa kata transmigrasi itu perlu kita perbaiki? Yang tahu silahkan menjawab. Yuk. Nggak ada. 1, 2, 3, 4, 5. Kelihatannya benar ya? Banyak orang yang transmigrasi untuk mencari pekerjaan di Jakarta. Nah, ternyata kata transmigrasi itu salah. Loh, kenapa salah? Kenapa anak-anak kok salah? Nah, kenapa dia salah anak-anak? Nah, kesalahannya ya pada kata transmigrasi ini. Anak-anak tahu nggak arti kata transmigrasi? Silahkan ambil catatan. Anak tahu nggak? Tulis transmigrasi di buku catatan. Ini di pelajaran IPS harusnya sudah pernah. Apa arti kata transmigrasi? Yang sudah mencari atau pernah dengar? Atau mau mencoba menjawab? Coba anak-anak, ada nggak yang tahu? Nggak ada. Transmigrasi itu ada perpindahan penduduk ya, dari mana? Betul, dari perpindahan tempat penduduknya. ada ke tempat jarang penduduknya. Diulangi, dari mana? Dari mana? Dari tempat yang padat ke tempat yang jarang penduduknya. Oke. Nah, Pak Fian tambahkan lagi, sudah benar. Ini Mbak Keisha Angel ya? Ya. Jadi perpindahan penduduk dari tempat yang padat ke tempat yang jarang penduduknya. Pak Fian lengkapi lagi. Jadi lebih tepatnya adalah perpindahan penduduk dari sebuah pulau yang padat ke pulau yang jarang penduduknya. Bisa dikatakan transmigrasi itu kalau kita itu pindah
antar pulau. Ya, contohnya dari mana? Pulau yang padat penduduknya itu adalah Pulau Jawa. Ya. Kemudian pulau yang jarang penduduknya mana? Sumatera, Sulawesi, Kalimantan. Nah, di Indonesia ini pulau yang terpadat penduduknya itu adalah Pulau Jawa. Nah, makanya ketika seseorang pindah dari misalnya Jogja mau ke Palembang atau Jogja ke Medan, ya dalam artian di sini pindah tempat ya, pindah berdomisili, bukan hanya mengunjungi. Kalau mengunjungi belum bisa kita katakan transmigrasi. Transmigrasi itu harus pindah dan menetap di sana. Ya, perpindahan seseorang dari sebuah pulau yang padat penduduknya ke pulau yang jarang atau sedikit penduduknya. Itu transmigrasi. Nah, kemudian ada kata yang lain lagi, yaitu kata migrasi. Ya, migrasi. Kalau migrasi, jadi biasanya ada 3 ya anak-anak. Ada 3, sebentar. Ada 3. Transmigrasi, kemudian migrasi. Dicatat ini anak-anak, migrasi. Nah, apa itu migrasi? Nah, kalau migrasi itu perpindahan dari satu negara ke negara yang lain. Itu migrasi. Contohnya dari Indonesia pindah ke Singapura, Indonesia pindah ke Malaysia, Indonesia pindah ke Australia, Indonesia ke Amerika, Indonesia ke Inggris, ataupun sebaliknya, Inggris ke Indonesia, Australia ke Indonesia, atau Singapura ke Indonesia. Itu baru bisa kita katakan migrasi. Ya, perpindahan seseorang dari sebuah negara ke negara yang lain. Itu migrasi. Kemudian ketiga, itu adalah urbanisasi. Urbanisasi. Pak, putus-putus. Pak, Pak Fian. Pak Fian. Iya. Halo. Pak, suaranya putus-putus. Nah, ini ada sinyalnya Pak Fian lagi bad network nih. Kita tunggu sebentar. Oke, suaranya sudah terdengar dengan jelas, anak? Sudah kembali jelas Sudah. belum? Sudah, Pak. Iklan ya. Tadi sinyalnya lagi bergelombang ya. Jadi jelek. Nah, Pak Fian ulangi. Yang ketiga adalah istilah urbanisasi. Ya. Yang ketiga adalah istilah namanya urbanisasi. Apa itu urbanisasi? Urbanisasi itu adalah perpindahan seseorang dari desa pindah. Nah, coba kamu lihat. Banyak orang yang transmigrasi untuk mencari pekerjaan di Jakarta. Berarti orang yang pindah ke Jakarta ini orang dari... Oh, putus-putus lagi. Masih putus-putus. Masih. Enggak. Iya, masih. Enggak. Ada yang masih, ada yang enggak. Masih. Pak Fian ulang. Banyak orang yang transmigrasi untuk mencari pekerjaan di Jakarta. Kalau orang yang pergi ke Jakarta itu hitam. Ya. Iya. Coba Nana. Sudah kelihatan. Soalnya kalian unmute ya. Coba di unmute dulu. Di unmute dulu ya. Di unmute dulu. Oke, nanti silakan menjawab kalau Pak Fian ini ya
penciptanya. Kemudian kalau Pak Vivian suaranya nggak jelas, silahkan kamu bilang ya. Tapi kalau jelas kamu cukup diam saja. Nah, Pak Vivian ulangi. Banyak orang yang transmigrasi untuk mencari pekerjaan di Jakarta. Kalau orang yang pergi ke Jakarta, berarti dia itu dari mana anak-anak kira-kira? Desa ke Desa. kota, apa antar negara? Dari desa menuju ke kota. Nah, kalau desa menuju ke kota tadi, kata yang tepat apa? Transmigrasi, migrasi, atau urbanisasi? Urbanisasi. Iya. Iya, urbanisasi. Nah, nanti anak-anak ketika di ujian nasional bentuknya tidak uraian seperti ini. Jadi nanti ada pilihannya. Jadi tenang saja. Jadi kata untuk menggantikan kata Pak, kok hitam? transmigrasi masih hitam. Masih hitam? Masih. Masih. Gambarnya Masih. Ada gambar namanya teman, Pak. Oh ya, sebentar. Sebentar ya. Kita tunggu sebentar anak-anak. Dah, Pak. Pak, kok nggak ada suaranya? Pak. Yan. Pak Fian. Yan. Halo, Nak. Halo, ya, maaf. Tadi ini Pak Fian keluar karena sinyalnya jelek. Sudah kedengeran suaranya Pak Fian? Sudah. Jelas banget nggak? Oke. Jelas. Oke, kita kembali ke yang tadi ya. Pak Fian ulangi lagi. Jadi, kata yang tepat untuk mengganti kata transmigrasi menurutmu apa? Urbanisasi atau migrasi? Urbanisasi. Urbanisasi. Iya. Kenapa urbanisasi? Karena menurut konteks kalimatnya ini, orang itu bekerja dari desa menuju ke kota, ya. Karena kalimatnya banyak orang yang transmigrasi untuk mencari pekerjaan di Jakarta. Berarti orang yang bekerja di Jakarta itu kan otomatis dari desa. Maka di sini kita ganti dengan kata urbanisasi. Nah, nanti tenang saja anak-anak. Di soal UBD itu bentuknya ada soal kemudian ada pilihannya. Jadi biasanya kata yang tepat untuk mengganti kata yang bercetak miring adalah A apa, B apa, C apa, D apa begitu. Ya, sudah ada pilihannya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal ya. Nah, kita mulai dari ini soal contoh soal yang pertama. Nah, ini contoh soal level 3 anak-anak, memperbaiki penulisan kata.
disajikan kalimat, peserta didik dapat memperbaiki penulisan kata pada kalimat tersebut. Sebelum membeli makanan, pembeli nah, kadaluarsa pada kemasan. Perbaikan penulisan kata yang dicetak miring. Nah, di sini sudah jelas sekali. Yang dicetak miring adalah kata Kadaluarsa. kadaluarsa. Nah, yang benar adalah, nah, maka kita garis bawah, anak-anak. Kita garis bawah kata kadaluarsa ya. Kata kadaluarsa. Kata kadaluarsa. Di sini ada beberapa pilihannya. Apakah kedaluarsa? Ada pastinya kedaluarsa, kadaluarsa, atau kadaluarsa. Nah, menurut kalian yang benar kedaluarsa atau kadaluarsa dulu? Kadaluarsa. Apa? Kadaluarsa. Kadaluarsa seperti ini. Maaf ya. Kadaluarsa. Pilihan nomor 1 apa nomor 2? Menurut kalian yang benar? Nomor 1. Nomor 1. Kadaluarsa. Ya. Kalian yang ini. Ada yang punya pilihan yang nomor 2? Ada yang pilih nomor 2 atau semuanya nomor 1? Kalau anak-anak masih percaya dengan kata yang pertama, ini salah anak-anak ya. Tidak ada KBBI kadaluarsa itu nggak ada. Nggak ada kata Kadaluarsa. yang benar itu adalah kedaluarsa. Dia pakai E. Nah, memang dalam kehidupan sehari-hari kita itu kita sering menyebutnya, oh, makanan itu sudah kadaluarsa. Kita sering menggunakan kata kadaluarsa. Nah, Pak Fian tekankan ini, anak. Kata yang sering kita gunakan dalam kalimat sehari-hari itu belum tentu kata yang benar. Ya, sekali lagi, kata yang sering kita gunakan dalam kalimat sehari-hari kita itu belum kata yang benar. Kata yang benar, kata yang sesuai dengan KBBI. Jadi kata yang benar itu adalah kedaluarsa. Nah, kedaluarsa di sini ada pilihan A dan B. Yang C dan D jelas salah ya. Ya, C dan D salah. Pak. Nah, sekarang kedaluarsanya digabung apa dipisah? Digabung. Yang betul adalah digabung. Jawabannya apa? B. A salah karena di sini dipisah ya. Dipisah ini salah, anak-anak. Kedalu spasi warsa itu salah. Ini harus digabung. Yang benar digabung. Silakan anak-anak tulis di buku catatan kadaluarsa. Ya, ditulis seperti ini. Kata bakunya adalah kedaluarsa ya. Ditulis di buku catatan. Ini kata tidak baku. Yang kanan kata baku. Silakan anak tuliskan di buku catatan. Supaya besok anak-anak ketika ketemu soal yang sama, kata yang sama, anak-anak bisa menjawabnya dengan mudah. Sudah dicatat? Sudah. Pak Fian lanjutkan. Nomor 2. Para warga mendengarkan nasihat dokter tentang resiko penyakit kanker. Penulisan yang tepat untuk kata nasihat
resiko dan kanker. Nah, di sini kita tidak perlu mencarinya karena di soal sudah ada tanah sehat, resiko, dan kanker. Nah, sekarang kita cari satu-satu. Nah, sehat. Nah, sehat itu kata bakunya bagaimana anak-anak? Nasihat. Pakai Nasihat. pakai i ya, nasihat. Nah, kemudian kita lihat di soal. Kata yang tidak sesuai kata baku kita cari. Nah, B ini salah. C salah, ya kan? Nah, berarti ini kita silang. Kita sudah tidak akan memilih pilihan B dan C. Kemudian resiko. Resiko itu yang benar apa? Resiko ini sering kita gunakan dalam kalimat sehari-hari kita ya. Tapi dia ternyata salah. Apa? Risiko ya. Nah, yang benar itu pakai i semua, Nana. Nggak pakai e. Kita cari apakah dilihat semua risiko. Oh, ternyata A sampai D sudah benar. A sampai D ternyata benar semua. Kemudian kanker. Nah, kanker ini sebuah penyakit. Kanker pakai K ya, kanker. Yang benar apa? Kanker atau kanker? Kanker ya. Kanker. Nah, tapi kita memang membacanya penyakit kanker. Tapi yang benar ini ya, kanker. Coba yang A kita cek. Oh, dia salah. C juga salah. Ya kan? Maka dia salah. Kita silang. Yang benar apa? D. Nah, seperti ini. Silahkan. Tulis anak-anak kalimat kata yang salah dan kata yang salah. Ditulis 3 kata itu. Pak. Ya, sudah. Oke, sudah ya. Kita lanjutkan soal yang ketiga. Oke. Devisa negara ditentukan oleh ekspor dan impor barang. Penulisan yang tepat untuk kata devisa, ekspor, dan impor adalah. Nah, di sini ada 3 kata lagi yang salah. Devisa, ekspor, dan impor. Nah, ketiga kata ini adalah kata serap dari Inggris dan anak. Ya, yang kita gunakan kita serap ke dalam bahasa Indonesia. Ketiga kata ini ternyata masih salah. Ya. Anak bisa ikut menuliskan devisa. Benar apa? Kita yang salah di sini ya. Devisa pakai V. Ya, devisa itu pakai V. Devisa itu pakai V. Kita cari devisa yang tidak pakai V, berarti dia salah. Pilihan apa? C dan pilihan D. Silang. Jadi dia salah. Kemudian ekspor. Nah, ekspor yang benar bagaimana anak-anak? Tidak memakai T. Ekspor. Tidak menggunakan kata huruf X, tapi diganti dengan kata KS. Ya. Ekspor. Seperti ini. Kita cari kata yang menggunakan ekspor. Pilihan A pakai ekspor. Pilihan pakai T enggak kira-kira? Tidak Enggak. ya. Ini dia pakai T. Nah, ini dia pakai T. A dan B itu bedanya ini. Dia pakai T. Yang pakai T ini dia salah anak-anak. Maka kita garis bawah. Oke. Dia salah. Nah, sebenarnya sampai sini kita sudah menemukan jawabannya. Jawabannya apa ini? A. Nah, kita tuliskan lagi yang import. Import juga sama, bedanya dia tidak pakai
T. Impor. Ini dia salah, dia salah. Silahkan anak-anak tuliskan di buku catatan lagi. Sudah, Pak. Ya, oke. Kita lanjut kalau sudah. Nomor 4. Penampung air ini menggunakan teknik khusus sehingga kuantitas lebih banyak. Penulisan yang tepat untuk kata teknik, khusus, dan kuantitas. Nah, kita tuliskan kembali teknik. Teknik dia pakai KH. Yuk, siapa yang tahu penulisan kata teknik? Teknik. Tidak usah pakai H. Tidak pakai H. Pak. Pak, suaranya putus-putus. Suaranya putus. Pak, suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus. Iya. Oke. Yang kedua, cek suaranya Pak Fen sudah jernih lagi belum? Sudah kedengaran. Sudah. Oke. Yang kedua kata khusus. Kata khusus. Nah, khusus ini yang benar apa kata bakunya? Khusus pakai H. Pakai H. Oke. Ini ya khusus. Nah, kita cari yang seperti ini. Oh, ini A tidak, berarti dia salah. B sudah, C sudah, D sudah. Berarti yang beda hanya pilihan A. A kita silang. Kemudian yang terakhir kuantitas. Kuantitas. Nah, bagaimana yang benar anak? Pakai U. Pakai U ya, tidak pakai W. Kuantitas. Nah, walaupun tulisannya seperti ini, kita bacanya tetap kuantitas. Maka jawaban yang benar yang mana? B. Yang B. B. Oke, ini dia salah. Ini dia salah. Itu kan? Oke. Maka ketika kita memberikan alasan atau kita memberikan coretan pada tiap-tiap jawaban, kita langsung bisa menemukan jawaban yang benar. Untuk menemukan ini sekali lagi, dasarnya adalah UEB atau KBBI atau yang kemarin sudah Pak Fian bagikan itu ya. Oke, kita lanjut nomor 5. Sudah ditulis atau tadi? Sudah ditulis? Sudah. Sudah ya. Nanti anak-anak sambil Pak Fian jelasin, anak-anak boleh loh sambil nulis ya. Kita lanjutkan. Nomor 5. Kualitas produk buatan dalam negeri lebih bagus dibandingkan luar negeri. Ya. Kualitas produk buatan dalam negeri lebih bagus dibandingkan luar negeri. Silakan anak-anak cek dulu ya sambil kita bahas. Oke. Kita bahas ya. Ini kualitas produk dalam negeri. Nah, kualitas. Kualitas itu yang benar bagaimana? Pakai U. Pakai U. Kualitas. Oke. Kualitas.
Berarti yang seperti ini dia salah. Kita cari yang salah-salah. Pilihan A, Adik. B. Kita silang lagi di belakang. Oke, nah. Kemudian kalau produk. Produk ini benar apa salah? Produk. Benar. Benar, Pak. Pak, suaranya putus-putus. Putus-putus, Pak. Putus-putus, Pak. Pak, putus-putus, Pak. Putus sekali. Putus, Pak. Kevin April mana jadi? Tidak ada suaranya. Sabar. Santai. Pak, suaranya putus-putus. Putus-putus, Pak. Sorry, Pak. Pak, putus-putus. Putus-putus, Pak Pak. Ferry, belum. Sudah. Pak. Pak, belum. Belum. Pak, Sekarang Pak. sudah jelas. Suaranya masih kecil. Suaranya kecil, Pak. Suaranya sudah kedengaran lagi belum? Udah. Kata negeri sudah baku atau belum anak-anak? Sudah baku. Sudah baku. Sudah baku, Pak. Anak. Mil. Ya. Halo. Tanya Pak Fia. Halo. Sudah kedengaran belum ya? Sudah. Sudah. Pak Fian mulai lagi. Kata negeri ini atau belum? Belum. Belum ya. Kata menurut kalian kata bakunya apa anak-anak? Jadi bagaimana? Negeri.
Samping G ada E. Ada E-nya. Ada E-nya. Betul, ada E-nya. Maka yang beda adalah pilihan apa ini? B. Ternyata B itu salahnya di sini aja, di kata yang terakhir. Jawabannya berarti apa, C. Nana? C. Silahkan anak-anak tuliskan di buku tulis kata-kata kualitas menjadi kualitas, produk sudah benar, negeri menjadi negeri. Sudah, Pak. Ya, kita lanjutkan. Nomor 6. Oke, nomor 6. Sekarang nomor 6 ini Pak, nomor penggunaan 6 is. belum kelihatan. Sudah, Pak. Sudah kelihatan. Tolong anak-anak yang lainnya suaranya jika tidak menjawab diam. Ya, dalam indikator ini disajikan kalimat peserta didik dapat memperbaiki penggunaan istilah pada kalimat tersebut. Nah, nomor 6. Setelah terjadinya tsunami, pemerintah mengadakan regenerasi rumah-rumah yang rusak. Penggunaan itu adalah kata C. Suaranya Ya. putus. Putus, Pak. Suaranya Suaranya putus. sebentar ya. Oke, anak-anak sudah kedengeran suaranya? Jelas belum? Sudah. Jelas. Sudah. Saya juga sudah lihat ya. Sudah. Regenerasi. Regenerasi itu kan untuk makhluk hidup ya, yang bisa. Arti kata mohon Pak, kok bersih anak-anak apa, yang Pak? suaranya Pak, itu bersih, dimatikan. Pak, berisik, Pak. Oke, sudah hilang suaranya. Untuk makhluk hidup bisa memperbarui sel-sel atau menumbuhkan kembali bagian tubuhnya. Contohnya regenerasi ini adalah kata yang bisa kita gunakan untuk cicak yang berautotomi. Autotomi itu kan proses memutuskan ekor pada kata. Nah, kata itu akan menumbuhkan kembali ekornya. Nah, gunakan untuk itu adalah kata meregenerasi ekornya. Nah, regenerasi ini tidak bisa kita gunakan untuk benda-benda mati. Nah, rumah itu kan benda mati. Jadi kata regenerasi menjadi salah di sini. Nah, kita harus mencari istilah yang bercetak miring itu kita ganti dengan kata apa. Nah, kalian harus mencari satu persatu. Nah, ketika kalian di rumah seperti ini, sebenarnya tadi kalian punya kesempatan untuk mencari arti kata dari masing-masing pilihan. Arti kata relokasi, arti kata reposisi, arti kata rekonsiliasi, dan arti kata rekonstruksi. Nah, anak tahu nggak relokasi itu apa? Perpindahan lokasi.
Iya, relokasi ini artinya adalah memindahkan tempat, ya kan? Memindahkan tempat. Nah, kemudian kalau reposisi, tahu nggak reposisi? Penempatan kembali. Nah, ini Mbak Keisha Angel sudah mencari nih. Penempatan kembali. Nah, ini juga silahkan anak-anak catat ya. Kalau rekonsiliasi, apa anak-anak? Rekonsiliasi apa? Ada yang sudah mencari atau belum arti dari kata rekonsiliasi? Pemulihan suatu hubungan. Apa? Pemulihan Mbak? suatu hubungan. Ah, benar. Pemulihan suatu hubungan. Kalau rekonstruksi? Pembangunan kembali. Nah, rekonstruksi adalah pembangunan kembali. Benar, Mbak Keisha. Anak-anak tuliskan ya ini ya. Nah, ketika kita sudah tahu arti dari masing-masing kata pada pilihan ini, maka kita akan bisa menjawab ini. Setelah terjadi tsunami, pemerintah mengadakan titik-titik rumah-rumah yang rusak. Yang kaitannya dengan rumah yang berwujud bangunan apa ini? Memindahkan tempat. Pembangunan kembali. Rekonstruksi. Iya, pembangunan kembali atau rekonstruksi. Nah, coba Pak Fian tanya. Ketika kamu tidak tahu arti dari masing-masing kata itu, kira-kira kamu pusing nggak, Mas, Mbak? Ini harus saya jawab Ya. apa? Pusing. Ya nggak? Iya, kata Mas kayak Mas Kevin tadi, saya nggak bisa Pak, bingung. Nah, bingung karena kita tidak tahu maksudnya. Ketika kita sudah tahu maksud dari masing-masing kata ini, maka kita bisa menjawab, oh, kata yang tepat untuk mengganti kata regenerasi ini nih. Ya, ini tolong sekali lagi ditulis ya. Relokasi apa, reposisi apa, rekonsiliasi apa, rekonstruksi apa. Sudah? Pak Fian? Sudah. Sudah? Kita lanjutkan. Nomor 7. Nah, nomor 7 sama nanti mengganti istilah. Sore itu, ini wujudnya paragraf ya. Sore itu, kakak hendak menemui temannya di Surabaya. Kakak memilih untuk menaiki kereta api. Ia telah memesan tiket 1 minggu sebelumnya. Kakak berangkat sendiri ke stasiun dengan membonceng sepeda motor. Karena macet, perjalanan dari rumah ke stasiun menjadi lama. Sesampai di stasiun, kakak langsung memarkirkan sepeda motor. Lalu, ia berlari menuju tempat pemeriksaan tiket agar tidak ketinggalan kereta. Perbaikan penggunaan kata yang bercetak miring. Nah, ini sudah Pak Fian pertebal nih. Yang dicetak miring itu menaiki dan membonceng. Bonceng. Nah, ada 2 kata. Nah, sekarang kita cek. Kenapa menaiki jadi salah? Kalau kereta api itu apakah kita naiki anak-anak? Yo. Pilihannya hanya ada 4. Mengendarai, pilihannya hanya ada 2 untuk mengganti kata menaiki. Mengendarai, menumpang, atau membonceng. Apa? Numpang. Menumpang. Jadi begini. Kalau kita harus tahu dulu arti kalau mengendarai itu bagaimana anak-anak? Mengendarai itu bagaimana maksudnya? Menaiki sebuah Nyetir. kendaraan. Tapi kita kemudikan sendiri. Ya enggak? Kita itu berkendara Ya. kalau kita mengemudikannya sendiri. Kalau kamu itu di belakang, berarti tidak mengendarai. Ketika kamu sama ibumu yang depan, kamu di belakang. Kata yang tepat apa? Kamu mengendarai atau bonceng? Belajar, Bu. Kalau kamu yang di belakang apa? Mengendarai atau bonceng kalau kamu di belakang? Bonceng. Kalau kamu di depan berarti mengendarai. Kemudian, kalau kamu dalam sebuah mobil,
Ya, di sebuah mobil. Kalau sebuah mobil tidak membonceng lagi, ya, sebuah mobil. Membonceng itu hanya untuk roda 2 ya. Kalau kamu di sebuah mobil, kemudian kamu bukan menjadi sopir. Kalau yang sopir nanti mengendarai. Kalau kamu menjadi sebelahnya sopir Menumpang. atau di belakangnya sopir, apa? Jadi apa? Menumpang. Numpang. Menumpang. Jadi kamu sudah tahu bedanya mengendarai, membonceng, dan menumpang, sudah tahu? Sudah. Tahu ya? Sudah. Jadi kalau kereta api yang tepat kata apa? Mengendarai atau menumpang atau membonceng? Iya. Menumpang. Menumpang. Benar untuk mengganti katanya adalah menumpang. Ya, menumpang. Maka kata mengendarai di sini salah, membonceng juga salah. Pilihan A dan pilihan D salah. Sebelum Pak Fian lanjutkan, ada yang mau ditanyakan nggak? Atau ada yang belum paham maksudnya? Putus-putus, Pak. Putus-putus? Iya. Enggak, Pak. Putus-putus? Oh, Enggak, enggak. Pak. Ada yang tidak? Enggak ya. Kita lanjutkan ke kata yang kedua. Kata yang kedua adalah kakak berangkat sendiri ke stasiun dengan membonceng sepeda motor. Kakak berangkat sendiri dengan sepeda motor. Berarti kakak ini dengan sepeda motor dia yang bagaimana? Yang mengemudikan toh? Mengendarai. Kalau mengemudikan tadi dia apa? Sebagai apa? Mengendarai. Ya. Kenapa tidak menyetir anak-anak? Kenapa tidak menyetir? Menyetir itu kita gunakan untuk apa? Mobil. Mobil. Benar. Jadi Kan kalau sepeda. kendaraan roda 2, kalimatnya adalah mengendarai. Tapi kalau nanti dia mobil, kalimatnya menjadi apa? Menyetir. Oke, paham? Paham, Pak, paham. Oke. Pak. Paham ya bedanya mengendarai dan menyetir. Setir untuk mobil, mengendarai untuk roda motor. Oke. Kita lanjutkan nomor 8. Oh, selesai ternyata. Udah selesai. Oh, maaf. Nomor 8 ya. Masih. Pak Fian yang salah. Nomor 8. Oke. Pak Fian tadi rasanya juga nomor 8 kok tiba-tiba habis. Ternyata scrollnya aja yang salah. Nomor 8 ya. Kemarin kami melihat Rian yang dirawat di rumah sakit karena kecelakaan. Satria memanggul makanan kesukaan Rian. Arya membawakan buku cerita untuk dibaca Rian. Tidak lupa kami memerintah Rian agar rajin minum obat. Nah, perbaikan kata yang bercetak miring. Ada 3. Yang pertama adalah kata melihat, kata memanggul, dan kata memerintah. Nah, untuk mengganti kalimat ini, lihat konteks kalimatnya. Kemarin kami melihat Rian yang dirawat di rumah sakit. Ketika kamu mendatangi orang yang di rumah sakit, kata yang tepat apa? Mengunjungi, membesuk, menengok, atau menilik? Mengunjungi. Mengunjungi ya. Menengok. Nah, sekarang Pak Fian. Coba Pak Fian tak tanya. Ya. Kalau kamu datang ke rumah nenekmu, tapi nggak di rumah sakit, apakah kamu juga menggunakan kata mengunjungi? Menengok. Ke rumah nenek juga mengunjungi kan? Iya. Mat. Kalau menengok, kamu tahu nggak arti menengok? Menengok itu kalau kamu menoleh ke belakang. Itu menengok namanya. Pak, berisik, Pak. Iya, siapa ya yang berisik itu ya? Tolong Pak, berisik, Pak. suara yang ya, bentar anak-anak. Bentar. Itu suara. Pak, ada suara gitu, Pak.
sudah mati nih, nggak tahu tadi miliknya siapa. Oke, dia lanjutkan ya. Ketika kamu menengok itu artinya kamu menoleh ke belakang, itu menengok. Ya. Oke, jadi kata yang tepat apa? Nah, kalau mengunjungi orang yang ada di rumah sakit itu kata apa yang tepat? Membesuk. Iya, kalau kita mengunjungi orang yang di rumah sakit, itu kata yang tepat adalah kata membesuk. Membesuk. Ya. Membesuk itu apa ya Pak? Membesuk itu? Membesuk itu mengunjungi orang yang ada di rumah sakit. Itu membesuk. Jadi kalau kamu di rumah sakit itu kalimatnya bukan. Ya? Tapi Apakah menjenguk Pak? Kalau menjenguk itu kan kadang kita gunakan untuk ini ya. Menjenguk ibu, menjenguk nenek ya. Tapi kalau di rumah sakit itu membesuk yang tepat. Kata yang bagus itu membesuk ya. Cuman memang dalam bahasa sehari-hari kita itu kita menggunakan kata menjenguk bukan membesuk. Begitu? Oh, benar juga ya Pak. Iya Pak. Ya, kemudian Satria memanggul makanan. Kamu pernah nggak memanggul makanan? Membawa. Memanggul. Kalau memanggul itu ada di mana anak-anak? Di bagian manamu? Kalau kamu manggul itu di bagian mana? Pundak. Iya. Mosok makanan kok di pundak ya? Kan nggak sopan, kan nggak tepat, ya kan? Kalau makanan itu kita apa? Bawa ya, yang benar itu kita bawa. Paham? Paham. Oke, jadi kata memanggul salah dan kita ganti dengan kata membawa. Oke. Kemudian tidak lupa kami memerintah Rian agar rajin minum obat. Kalau kita meminta seseorang untuk rajin minum obat itu apa? Menginstruksikan, menasehati atau menyuruh? Menyuruh. Menasehati. Oke, yang benar adalah menasehati. Jadi yang benar apa? B. Ya. Kelihatannya semua pilihan benar ya, tapi ternyata kalau kita cermati satu persatu itu salah berdasarkan pengertian dan kita sesuaikan dengan konteks kalimat yang ada. Ya, jadi anak-anak harus menyesuaikan dengan konteks kalimatnya. Kalau kamu tahu bedanya memanggul sama menggendong. Kalau menggendong itu di mana anak-anak? Menggendong di mana? Di belakang ya. Iya, di punggung itu menggendong, beda lagi. Kalau menenteng, menenteng di mana? Menenteng itu caranya gimana? Tepat di. Menenteng itu di samping, tapi kita jinjing seperti ini ya, ya kan? Kita kalau bawa tas itu biasanya bisa kita tenteng atau kresek itu bisa kita tenteng. Tapi kalau wujudnya makanan itu kita pegang, ya kan? Kita pegang dan kita bawa. Begitu ya. Ada yang mau ditanyakan nggak anak-anak sampai sini? Tidak. Semoga anak-anak memahami apa yang Pak Fian sampaikan, memahami apa yang Pak Fian maksudkan pada materi ini. Nah, nanti anak-anak ketika menjawab soal yang Pak Fian share pukul 10, oh sudah kelewat ya, ini udah 10.15, berarti soalnya sudah keluar. Anak-anak langkah pertama adalah dibaca. Kemudian ketika kamu membutuhkan coret-coretan di buku, silahkan dicoret-coret anak-anak. Ya, silahkan kamu membuat coret-coretan di buku tulismu. Kemudian kamu menjawabnya baru di Google Form-nya. Begitu ya. Dan kalau kamu butuh mencari, silahkan kamu cari kata baku atau tidak bakunya. Atau kamu butuh arti, silahkan kamu googling. Oke? Caranya seperti itu anak-anak kalau menjawab itu. Jangan asal misalnya 1A ini tak klik A, 2B ini klik B, 3C. Lah kalau kamu asal seperti itu, kamu hanya menjawab dan
sebatas mengerjakan tugas, tapi kamu tidak bisa memahami dan tidak bisa mengerjakan tugas dengan mendapatkan poin maksimal. Begitu ya. Oke, anak-anak, kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini dengan berdoa. Mas Jovanka, sekali lagi dipimpin berdoa Mas Jovanka. Suara apa nih, Pak? Musiknya, Pak. Iya, Pak, berisik, Pak. Yuk, diulangi Mas Jovanka. Diulangi Mas Jovanka. Hidupkan suaramu, Jo. Yuk, hidupkan Mas Jovanka suaramu. Kemudian kamu pimpin berdoa, diulangi lagi. Yuk, Mas Jovanka. Halo, Mas Jovanka. Mas Jo. Jovanka, dipimpin berdoa Mas Jovanka. Hilang Mas Jovanka. Coba Mas Abim saja, Mas Abim sepertinya tadi. Mas Abim aktif tadi kayaknya. Oh, kok hilang semua? Ya, siapa yang memimpin berdoa? Ini Mas Jovanka hilang malahan. Yuk, Pak Fian kasih. Pilihan siapa yang mau memimpin berdoa anak-anak? Saya, Pak. Oke, yuk pimpin berdoa. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, berdoa mulai. Selesai. Cukup, terima kasih. Ini Mas siapa ya tadi ya? Atau Mbak siapa ini tadi? Yang pimpin berdoa? Mbak Juwita. Oh, Mbak Juwita. Oke, terima kasih Mbak Juwita sudah memimpin berdoa teman-temannya ya. Sekali lagi Pak Fian ucapkan terima kasih anak-anak sudah mengikuti Vikon pada hari ini. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, dan selamat berakhir pekan. Kita ketemu lagi di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.